Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan harta dan keluarga, diberikan selalu kesempatan untuk talabul ilmi, ya, di dalam kesempatan-kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Seberapapun sibuknya kita dengan aktivitas duniawi kita, seberapapun banyaknya aktivitas di sekeliling kita, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita peluang, ya, untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu ad-din berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah mengawali tentang bahwasanya hal yang terpenting yang harus kita pelajari di awal mula pertama kita belajar tentang ibadah apapun termasuk sholat, yaitu tentang rukun dan syaratnya. Maka kalau kita bicara tentang hukum sholat, yang pertama kali harus kita pelajari sekali lagi adalah rukun dan syarat sholat. Sebelumnya kembali saya mengingatkan, ada orang yang bertanya, bahkan bukan sekali, berkali-kali sebenarnya saya ditanya dengan pertanyaan yang sama, dan saya kira banyak juga para dai, para asatidzah yang diberikan pertanyaan yang sama. Apakah dalam belajar Islam, ya, kita perlu belajar melalui mazhab? Ini pertanyaan, ya. Perlu belajar melalui mazhab, ya. Jenis pertanyaan beda, nanti jawabannya juga beda, ya. Ketika pertanyaannya perlu atau tidak belajar melalui mazhab, ya tentu perlu. Tidak ada jawaban lain. Setiap ulama di dunia ini, siapapun yang ditanya, ya, apakah belajar ilmu Islam itu perlu melalui mazhab? Jawabannya perlu. Tapi apakah harus dimulai dengan belajar mazhab? Itu pertanyaan beda, ya. Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan harus dimulai dengan mazhab, sebagian mengatakan tidak. Tetapi siapapun, ya, yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini, apakah wajib diawali dengan belajar mazhab atau tidak, ketika kita sudah belajar tentang fikih ibadah, mau tidak mau kita pasti akan berbicara tentang mazhab. Itu satu hal yang tidak bisa dihindari, ya. Kok bisa begitu? Iya, kita baru bicara tentang definisi saja. Apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu sholat, definisi saja kita sudah akan merujuk nih pada definisi kata ini menurut mazhab fulan dan mazhab fulan. Adapun kemudian kita kembali nanti kepada perbandingan, ya, itu persoalan lain. Tapi mau tidak mau tetap kita akan kembali kepada definisi mazhab, ya. Jadi mazhab itu sesuatu yang dalam wawasan perkembangan pemahaman Islam tetap tidak akan pernah bisa dihindari. Tidak ada seorang pun ulama yang bisa menghindari mazhab, ya. Kemudian sebagian di antara ulama menjadi ulama mujtahid, ya. Mujtahid mutlak, ya, yang terlepas dari ikatan satu mazhab karena dia sudah melakukan muqaranah perbandingan mazhab, itu persoalan lain, ya. Jadi para imam juga demikian, ya. Sebagaimana para imam mazhab yang 4, mereka sudah masing-masing menjadi mujtahid mutlak dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Nah, ulama-ulama berikut juga demikian, ada sebagian di antara mereka kemudian menjadi mujtahid mutlak dengan pemahamannya tersendiri dari apa yang dia pahami dari sekian banyak mazhab yang ada.
Nah, kita nggak akan berbicara tentang itu, tapi fokus kita kan bicara tentang sholat ya, tentang rukun dan syarat sholat. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ya, diawali jangan sampai sholat kita itu sudah capek-capek dilakukan ternyata nggak sah. Nah, makanya yang pertama kali dipelajari adalah tentang rukun dan syarat. Ya, sebelum bicara tentang khusyuk, sebelum bicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat, ya tentang sholat berjamaah, ya tentang taswiyatus sufuh, merapatkan saf, ya. Sebelum bicara tentang itu semua, bicara hal yang paling penting dulu, rukun dan syarat sholat. Kita kembali ya kepada pembahasan. Pertama kita bahas dulu tentang rukun dan syarat. Definisi rukun dan syarat untuk setiap ibadah dulu. Ya. Nah, masing-masing di antara mazhab itu menyebutkan definisi ini mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya itu secara umum sama. Ya. Yang pertama tentang rukun. Ya. Kan biasanya rukun syarat gitu ya. Bisa juga syarat atau rukun. Ya. Kita mulai dengan rukun dulu. Rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu amalin. Ini salah satu di antara definisi, bahasa definisinya. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu amalin wa huwa juz'un minhu. Arti rukun adalah sesuatu yang menentukan sahnya satu amalan. Ya, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu amalin, sesuatu yang menentukan sahnya satu amalan, wa huwa juz'un minhu, dan dia masuk bagian dari amalan tersebut. Dia menentukan sahnya satu amalan dan dia masuk bagian dari amalan tersebut. Ini yang disebut dengan rukun. Maka di dalam sholat, apa itu rukun-rukun sholat? Ya nanti akan disebutkan. Bagian daripada amalan yang menentukan sahnya sholat, dan dia bagian dari sholat tersebut. Artinya ada di dalam sholat, bukan di luar sholat. Itu rukun. Adapun syarat, hampir sama definisinya, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu amalin, sesuatu yang menentukan sahnya satu amalan, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu amalin wa laysa juz'an minhu, tapi bukan bagian dari amal perbuatan tersebut. Jadi sama-sama menentukan sahnya amalan. Kalau dia tidak diamalkan, amalan sama-sama gak sah. Ya. Tapi bedanya kalau rukun masuk dalam bagian amalan, kalau syarat berada di luar amalan. Bisa dipahami ya? Jadi yang membedakan sedikit saja. Kalau definisi umumnya untuk semua amalan, rukun menentukan sahnya amalan. Kalau dia ditinggalkan, maka amalan itu gak akan sah, tapi dia bagian dari amalan tersebut. Sementara syarat itu menentukan sahnya amalan, tapi di luar amalan tersebut. Ya, contoh sederhananya kalau di dalam sholat misalnya wudu. Wudu itu rukun apa syarat sholat? Syarat. Kenapa? Karena di luar sholat. Ya, walaysa juz'an minhu. Dia syarat sahnya sholat. Biarpun sholatnya sunnah, ya tetap ya enggak wudu ya enggak sah. Enggak karena amalannya sunnah, wudunya jadi sunnah. Enggak, karena dia syarat sah. Syarat sah tetap hukumnya adalah mutlak, menentukan sah atau tidaknya amalan. Ya. Nah, itu penjelasan secara ringkas tentang arti rukun dan syarat dalam satu amalan. Tetapi untuk sholat, definisi tersebut, ini saya lebih mengacu kepada definisi dari mazhab Syafi'i. Ya. Nanti akan kita sebutkan sedikit perbedaan definisi antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya di dalam amalan nanti sama aja gitu. Ya. Jadi perbedaan definisi antara satu ulama dengan ulama yang lain tuh kadang-kadang nanti beda di titik tekan aja.
Ya, masing-masing tetap akan menganjurkan demikian, masing-masing tujuannya akan demikian, cuman titik tekannya aja yang beda. Ya. Ibaratnya kalau ini 75%, sana 80%, kira-kira seperti itu. Ujung dari definisi itu seperti itu aja. Karena masing-masing punya pertimbangan, tapi ujung-ujungnya yang diamalkan sama kok. Ya, yang diamalkan itu sama. Kalau ada perbedaan nanti itu lebih pada perbedaan tentang memahami dalil, dan itu bukan antar mazhab dengan mazhab, bahkan yang masing-masing dalam satu mazhab pun bisa berbeda. Kalau sudah tentang bentuk gerakan dan lain sebagainya, karena perbedaan memahami hadis. Nah, kita kembali ya kepada pembahasan. Nah, di dalam sholat definisinya rukun dan syarat ada tambahan. Ya. Definisi umum tadi digunakan di dalam sholat. Apa yang jadi rukun dalam sholat definisinya ya kayak disebutkan tadi. Apa yang menjadi syarat sahnya sholat definisinya sama dengan definisi umum. Tapi di dalam sholat ada tambahan definisi. Yang dinamakan rukun adalah ar-ruknu fis shalah, rukun di dalam sholat. Ma in tarakahul musalli amdan batalatis shalah. Yang apabila ditinggalkan, ya, rukun itu yang apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan, maksudnya tidak dilakukan oleh orang yang sholat secara sengaja, sholatnya batal. Yang kalau tidak dilakukan seseorang dengan sengaja, sholatnya batal. Ada orang sholat ya, rukunya sengaja dia nggak ruku, malas lah, langsung aja sujud, misalnya gitu ya. Sengaja dia lakukan itu, sholatnya batal. Ma in tarakahul musalli amdan batalatis shalah. Adapun syarat ma in tarakahul musalli amdan aw nisyanan batalatis shalah. Sementara syarat yang apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh orang yang sholat sengaja atau tidak sengaja, sholat tetap batal. Ya, ini sekali lagi ini hanya berlaku dalam sholat ya. Definisi rukun dan syarat yang kayak gini hanya ada dalam sholat. Ini nggak berlaku untuk syarat haji, rukun haji, enggak. Ya, ini hanya dalam sholat. Ya, kalau rukun apabila tidak dikerjakan dengan sengaja, sholat batal. Tapi kalau syarat, kalau tidak dikerjakan sengaja atau lupa, sengaja atau tidak sengaja, sholat tetap batal. Ada orang sholat lupa wudu, batal nggak? Batal. Ya. Di antara syaratnya itu, waktu sholat, masuknya waktu sholat itu kan syarat sholat. Syarat sahnya sholat diantaranya masuknya waktu sholat zuhur, masuk dulu waktu. Kelupaan baru jam 11 sholat zuhur, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Oh kan lupa, ya enggak. Karena ini syarat. Itu perbedaan antara rukun dan syarat. Beda dengan orang yang ketika sholat tiba-tiba dia lupa satu gerakan rukunnya, lupa. Kalau benar-benar karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Jadi dalam definisi ini saya akui ya, definisi daripada mazhab Syafi'i itu lebih sederhana. Ya, di dalam memahami tentang rukun dan syarat sholat ya, perbedaan antara definisi di dalam sholat dan di luar sholat tentang rukun sederhana, jadi akan lebih mudah dipahami karena di luar itu nanti ada sedikit perbedaan pendapat ya. Jadi kadang-kadang yang dimaksudkan wajib di dalam salah satu mazhab selain mazhab Imam Syafi'i itu maknanya rukun yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan perbedaan istilahnya, ujung-ujungnya pengamalan sama. Cuman di sana mendefinisikan sebagai wajib, masuk bagian wajib, sementara definisi itu digunakan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sebagai rukun. Jadi ada yang mendefinisikan misalnya kalau wajib itu ditinggalkan, sengaja, tidak sengaja sholat batal. Tapi kalau rukun sengaja nggak sengaja batal. Jadi akhirnya dia masukkan syarat itu ke dalam rukun. Ya, sementara yang wajib itu menjadi rukun seperti Imam Syafi'i. Jadi ini nggak usah dibahas, makanya saya katakan kalau kita perbandingkan mazhab satu dengan yang lain, kita gunakan istilah nanti berbeda-beda, kita pusing sendiri. Ya. Jadi makanya ketika kita mau mempelajari
satu istilah, mau nggak mau kita menggunakan istilah satu mazhab dulu, ya. Kita menggunakan mazhab. Adapun kita kemudian mengenal istilah mazhab-mazhab yang lain nggak jadi masalah. Sebab kalau semua istilah digabungkan, campur aduk, ruwet nanti. Ya bisa paham di sini ya. Di sini saya sekadar membuka kembali pemahaman bahwa memahami fikih melalui kacamata mazhab itu sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan, ya. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah fanatik mazhab yang tidak memperdulikan dalil. Kalau ini dilarang oleh semua mazhab. Imam Syafi'i juga melarang, Imam Ahmad juga melarang, masing-masing mazhab melarang. Makanya di dalam satu mazhab sendiri kadang-kadang bisa terjadi perbedaan pendapat. Karena saya sering mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu bukan mazhaba ilaihi al-Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i contohnya, itu bukan artinya pendapat dari Imam Syafi'i, bukan. Tapi mazhaba ilaihi qaidatus Syafi'i. Mazhabat ilaihi qaidatus Syafi'i. Pendapat yang dibangun di atas kaidah Imam Syafi'i. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ya. Ya. Bukan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, tapi yang dibangun di atas kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat misalnya antara Imam Nawawi sama Ibnu Hajar, padahal masing-masing bermazhab Syafi'i, ya wajar saja terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Bukan berarti semuanya harus mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i, tidak. Karena Imam Syafi'i membangun kaidah. Ya. Karena kalau ngikutin Imam Syafi'i sendiri, kadang-kadang Imam Syafi'i bisa punya dua pendapat, atau pendapat lama, pendapat baru milih yang mana? Ya. Oh, saya pendapat yang lama. Ya beda berarti sama pendapat yang baru. Ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid. Ya, Imam Syafi'i sendiri saja bisa punya dua pendapat. Ya. Apalagi antara Imam Syafi'i dengan murid Imam Syafi'i. Jadi ini ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang adalah fanatik terhadap mazhab yang tidak memperdulikan dalil, ya. Dan ini dilarang oleh setiap mazhab. Bukan yang dilarang adalah belajar fikih berdasarkan mazhab. Ya, ini yang kadang-kadang disalahpahamin. Belajar fikih jangan mazhab, langsung dalil saja. Memahami dalilnya gimana? Nah, cara memahami dalil itu harus dengan kaidah-kaidah usul fikih. Nah, memahami Quran harus belajar kaidah-kaidah usul tafsir. Nanti kembalinya ke mazhab juga. Ya. Jadi kita kembalikan kepada pembahasan. Ya, kita nggak akan panjang lebar. Jadi itu dulu ya. Jadi rukun dan syarat sudah jelas ya. Ya, jadi kalau rukun itu ditinggalkan sengaja ya batal sholatnya. Tapi kalau nggak batal. Tapi kalau syarat ditinggalkan sengaja atau nggak sengaja batal. Perbedaan lain, rukun itu masuk dalam bagian amalan, kalau syarat di luar amalan. Tapi dua-duanya menentukan sahnya satu amalan. Maka kenapa? Yang paling penting dipelajari dalam ibadah itu rukun dan syarat, karena dua-duanya menentukan sahnya amalan. Kalau kita ninggalkan rukun dan syarat, ibadah itu tidak sah. Tidak sah dianggap belum dilakukan. Ya. Jadi ada perbedaan antara tidak sah dengan tidak makbul. Makbul itu diterima atau tidak pahalanya. Tapi kalau sah, ya, apakah amalan itu dianggap ada atau enggak? Kalau enggak sah berarti dianggap belum melakukan, belum sholat dia. Nah, ibarat kata ya, kalau karena belum sholat ya harus ngulangin sholatnya, karena dianggap tidak sah. Tetapi kalau makbul atau tidak itu berkaitan dengan pahala. Sudah sah berarti dia enggak berdosa karena meninggalkan sholat. Sah puasanya berarti dia enggak berdosa karena enggak puasa. Tetapi apakah pahalanya diterima di sisi Allah atau tidak, itu persoalan beda. Itu nanti berkaitan juga dengan keikhlasan. Rukun syaratnya udah lengkap nih, tapi keikhlasannya kurang, ya kurang pahalanya. Nggak ikhlas sama sekali, ya nggak ada pahalanya. Ikhlasnya separuh, ya diterimanya separuh kan gitu ya. Jadi ini hal yang lain. Jadi kita bicara bukan tentang bab keikhlasan, karena itu pembahasannya sudah pembahasan tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang bagaimana menyucikan jiwa, ya. Sebagian orang mengistilahkan dengan istilah tasawuf, ya. Tasawuf kalau hanya sebagai istilah itu nggak jadi masalah,
Ya, artinya adalah ilmu menyucikan jiwa. Itu menyucikan jiwa. Tapi kita bicara di sini tentang fikih, maka kita bicara tentang rukun dan syarat dulu. Ya. Nah, kita masuk sekarang tentang rukun dan syarat sholat. Ya, kita bahas dulu dari rukunnya, sesuai urutan. Meskipun dalam pengamalan yang diawali tentu syarat dulu kan, sebelum sholat kan harus diselesaikan syarat sahnya sholat. Tapi kita bicara tentang rukun sholat dulu. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, jangankan berbeda mazhab, satu mazhab saja nanti kadang-kadang bisa berbeda-beda menyebutkan jumlah rukunnya. Ada yang menyebutkan 12, ada yang 14, ada yang 15. Nah, sebenarnya sebagian di antara mereka ada juga yang memasukkan 2 amalan dalam 1 amalan. Maka jadi dua rukun digabungkan menjadi 1 sehingga menjadi 1 rukun. Kemudian juga ada perbedaan pendapat ulama apakah 1 amalan itu masuk kategori rukun atau tidak. Jadi kita tidak terlalu bicara tentang itu. Nanti kita akan sampaikan 1 amalan itu masuk rukun atau hanya wajib saja, itu nggak usah terlalu kita pikirkan. Ya, yang kalau dikatakan wajib ya harus kita laksanakan. Karena setidak-tidaknya hukumnya kalaupun sah kita berdosa kalau kita tinggalkan. Ya. Jadi makanya saya katakan kalau nanti titik tekan di antara ulama berbeda nih, ada yang mengatakan rukun tidak, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan rukun, itu sebenarnya nggak jadi masalah kan? Ya. Yang jadi masalah yang jadi masalah kalau dikatakan ini haram, yang satu mengatakan wajib. Nah, itu baru bertentangan, harus kita teliti betul dalilnya tuh mana yang paling kuat. Kalau sebagian ulama mazhab atau bahkan masing-masing ulama yang ada dalam satu mazhab bisa berbeda pendapat antara apakah itu wajib atau rukun, itu sama sekali bukan masalah. Ya, kita akan tetap berusaha melaksanakannya. Karena yang wajib itu kalaupun kita tidak lakukan, tidak sampai membuat sholat kita batal, tetap kita berdosa. Apa kita mau sholat tapi berdosa? Ya nggak mau kan? Tetap saja ya. Intinya demikian ya. Yang pertama, rukun yang pertama yang disepakati oleh semua mazhab tentunya, yaitu niat. Semua ulama mazhab sepakat tentang niat. Dan ketika seseorang itu niat, orang itu harus tahu dia sholat apa. Dan semua mazhab sepakat, ini yang saya mau garis bawah ini. Semua mazhab sepakat ya, bahwa ketika seseorang itu meniatkan secara lebih rinci, itu lebih baik. Ya, saya mau sholat isya nih. Isya ini tamam, bukan dikosor. Berarti 4 rakaat. Ya. Saya sedang sendirian, ya, saya tidak bermakmum atau saya sedang bermakmum, sedang berimam. Ya, makin detil itu makin baik, asalkan jangan mendetilkan sesuatu yang tidak perlu. Ya, ini yang dilarang oleh para ulama mazhab. Mau sholat, misalnya saya sholat di belakang si fulan, ya ternyata bukan si fulan, kan bahaya. Ya, betul ya. Saya sholat nih, niatin sholat isya nih di belakang Ustadz fulan, ya. Kan ternyata dari belakangnya mirip. Pas selesai sholat, waduh, saya menentukan sesuatu yang bukan pokok, akhirnya malah sholatnya nggak sah karena salah nih. Nah, itu bahaya. Jadi intinya meniatkan secara detail itu bagus. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, hanya sebagian di antara mereka untuk mendetilkannya, akhirnya sampai dilafalkan niatnya tersebut supaya detailnya. Ya. Itulah yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara sebagian ulama. Ya, jadi niatnya tidak ada perbedaan pendapat, tapi dalam aplikasinya kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ya, kata mengacu kepada Nabi SAW tidak mencontohkan ya pelafalan tersebut, ya sudah kita tidak melakukan demi terbebas dari perbuatan yang tidak dianjurkan oleh atau tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi ketika ada orang melakukan itu dengan talafuz, ya talafuz, oh itu menurut saya itu adalah perbuatan bid'ah, oke, menurut kita perbuatan bid'ah. Tapi ada orang melakukan talafuz
kita harus sadar bahwa itu diawali dari sebuah pemahaman fikih. Soal salah atau tidak salah itu belakangan. Ya, diawali dari pemahaman fikih. Saya selalu menegaskan itu. Fikih itu semuanya zon. Jadi saya mau menjelaskan gini. Banyak di antara kita yang membesar-besarkan satu persoalan. Misalnya pendapat seorang ulama yang mengatakan perbuatan ini bid'ah. Itu kan sah-sah saja. Bid'ah menurut ulama ini belum tentu bid'ah menurut ulama lain. Di antara ulama Ahlus Sunnah sendiri yang satu pendapat, bahkan yang awalnya satu mazhab, contohnya yang basicnya ulama-ulama Hambali yang kemudian memilih untuk tidak bermadzhab di antara para ulama, ya, yang dengan kapasitas keilmuan mereka berhak untuk berada di posisi tersebut, ya. Bisa terjadi perbedaan pendapat memandang satu perbuatan bid'ah atau tidak. Contohnya Syekh Al-Albani menganggap bahwa meletakkan tangan setelah i'tidal itu bid'ah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ulama Saudi Arabia, mengatakan itu sunnah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan wajib. Loh, wajib, sunnah, ini bid'ah. Tapi apakah kemudian yang mengatakan bid'ah ini menyebut ulama yang melakukannya sebagai ahli bid'ah? Tidak sama sekali. Bid'ah menurut dia, bahkan Syekh Albani mengatakan kalau aku sholat di belakang Syekh Abdul Aziz bin Bas, karena beliau tahu ini adalah persoalan yang sangat khilafiyah sekali, saya akan bersedekap mengikutinya. Li'anni a'lamu annahu ala ijtihad. Ini bahasa beliau asli. Li'anni a'lamu annahu ala ijtihad, karena aku tahu beliau berada dalam ijtihad. Bisa paham ya? Ini bukan berarti sesuatu yang kita yakini bid'ah itu kalau ada orang lakukan kita ngikutin, enggak, bukan itu yang dimaksud. Ada dalam beberapa amalan itu bisa dilakukan. Contohnya dalam sholat, karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Sehingga bisa dilihat bentuk kebid'ahan yang seperti apa yang bisa diperlakukan seperti itu. Tapi yang mau saya tegaskan di sini, ya. Jadi sudut pandang bahwa satu amalan itu bid'ah menurut satu ulama, ya sudah, ulama menurut dia bid'ah, ya. Bagi yang melakukan dia menganggap tidak bid'ah, ya silakan. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa? Dengan ininya sendiri. Itu yang saya tegaskan. Ya, saya selalu tegaskan di mana-mana. Oh, berarti nggak punya pendapat ya? Saya secara pribadi punya pendapat. Dalam satu masalah saya bisa bertegas menurut saya ini bid'ah. Ya. Dalam hal yang lain saya bisa bertegas mengatakan ini tidak bid'ah. Ya. Tetapi sikap yang kita ambil adalah berdasarkan pembahasan menurut ilmu yang sampai kepada kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Ini yang saya tegaskan, dan dalam fikih itu harus kita pahami dengan baik. Karena banyak di antara kita itu yang menganggap dua hal itu sebagai hal yang jauh lebih serius dari seharusnya, gitu. Ya, semua ulama itu nggak ada yang nggak anti terhadap kebid'ahan, nggak ada. Seluruh ulama mazhab itu semuanya anti terhadap bid'ah. Semuanya anti terhadap bid'ah. Cuman kadang-kadang berbeda pendapat tentang mana yang bid'ah, mana yang bukan. Ya. Tapi kalau anti terhadap kebid'ahan, nukil saja pendapat-pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali, ya. Baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan-persoalan fikih, mereka semuanya itu anti terhadap ahli bid'ah. Dan hadis-hadis tentang kebid'ahan itu tidak ditolak oleh para ulama. Ya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan ini sekadar untuk membuka kembali wawasan kita. Itu niat. Jadi sebagian di antara ahli mazhab memberikan definisi gini. An-niyatu al-muqtaranatu bi takbiratil ihram. Niat. Jadi rukun yang pertama itu niat yang langsung digabungkan dengan takbiratul ihram. Ya, jadi ini salah satu di antara qaul dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi menyebutkannya niat yang bergabung langsung dengan takbiratul ihram. Jadi tentang wajibnya niat tidak ada perbedaan pendapat ya, sudah bisa paham ya. Ya, adapun ya, niat itu harus jelas, ya. Mau niat salat apa? Ya.
Itu harus jelas. Pokoknya sholat nggak boleh. Semua mazhab nggak memperbolehkan itu. Ya, harus jelas kita mau sholat apa. Ya, sholat kalau sholatnya itu sholat isya atau maghrib, kita harus tahu betul sholat isya ini tamam atau enggak, qashar atau tidak. Ya qashar niatnya qashar, kalau tamam niatnya tidak tamam. Ya, semua mazhab mewajibkan itu. Ya. Itu tentang niat. Kemudian setelah niat baru kita masuk ke takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua. Ini pun disepakati oleh para ulama. Jadi bahwa takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya. Angkat tangannya hukumnya beda. Yang masuk dalam rukun bukan angkat tangannya, tapi ucapan apa? Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangannya itu sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Sebagian mengatakan mustahab, sunnah. Tetapi yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ya. Jadi banyak di antara kita yang tanpa sadar kalau udah takbir itu angkat tangan gitu ya. Padahal angkat tangan ini sendiri hukumnya, ucapan takbirnya itu hukumnya sendiri. Jadi artinya kalau memang kita dengan sengaja tidak takbiratul ihram batal. Ya, tapi kalau kita sengaja nggak ngangkat tangan, ya paling jauh jatuhnya dia akan meninggalkan wajib berdosa. Ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita melakukan takbiratul ihram, ya, ini dalam membahas tentang rukun-rukun salat di sini ada beberapa tanbihat ya, peringatan-peringatan yang mungkin sebagian kita enggak, sebagian enggak. Kan saya ingatkan di sini, karena dalam pembahasan fikih itu sering dilewatin. Ya, jadi hati-hati kalau kita udah bicara tentang masalah rukun dan syarat itu jangan ada pembahasan yang dianggap sambil lalu. Ya. Ketika kita melakukan takbiratul ihram itu ada banyak hal yang dijelaskan oleh para ulama sebagai istilahnya syarat sahnya rukun ini. Ya rukun ini pun punya syarat sah gitu loh. Jadi udah rukun itu merupakan yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Nah dalam masyarakat rukun pun ada syaratnya lagi bagaimana rukun itu bisa dilakukan dengan sempurna. Kalau tidak rukunnya bisa menjadi batal gitu. Nah, di antaranya harus diperhatikan ketika kita melakukan takbiratul ihram. Makanya tadi kenapa secara cerdik, secara fikih ya sebagian ulama Syafi'i menyebutkan tadi an-niyatu al-muqtaratu bi takbiratul ihram. Niat yang bergabung dengan takbiratul ihram. Karena ketika takbiratul ihram itu syaratnya yang tidak boleh kita lupa, kita takbirnya itu memang takbir untuk sholat. Kita semua tahu ya bahwa sholat itu miftahus shalah at-tuhur. Ya, jadi kunci sholat ya adalah taharah. Kunci sahnya sholat itu taharah, bersuci. Kalau nggak bersuci sholat nggak sah. Ya, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, yang menjadi pintu masuk pertama berarti kalau udah masuk di situ udah haram melakukan hal-hal di luar sholat. Ya, pintu masuknya adalah takbir. Dan penutupnya adalah salam. Ya. Berarti sebelum selesai salam kita nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar sholat. Nah, ketika kita katakan demikian, maka takbir yang dilakukan seseorang itu harus takbir dengan niat sholat. Ya, karena takbir itu kan macam-macam. Mau naik ke tempat tinggi takbir, melihat sesuatu takjub bisa masya Allah, bisa takbir kan gitu ya. Nah takbir ya atul ihram itu harus dengan niat memang bahwa ini takbir untuk memulai sholat. Jadi sekali lagi kenapa ya sebagian ulama mazhab Syafi'i memasuk niat itu niat yang sudah langsung bergabung dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini yang harus diniatkan untuk sholat. Ya. Jadi itu kecerdikan ahli fikih di dalam membuat definisi seperti itu. Pada dasarnya ada yang mengatakan niat pertama takbiratul ihram kedua benar, tapi kemudian yang menggabungkan juga benar, karena duanya itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian syarat yang lain ya,
ketika takbiratul ihram itu harus sudah posisi yakin menghadap kiblat. Kan gitu, ya. Kan kita tahu itu syarat sahnya salat ya. Ya kita takbiratul ihram tuh jangan takbir baru rupanya belum baru ngarahin badan. Ini salah ini, ya. Jadi harus sudah harus niatnya untuk sholat. Posisi menghadap kiblatnya udah pasti dulu. Udah kita pastikan. Kalaupun nanti salah setelah itu karena kita salah menentukan dengan ijtihad, itu nanti ada hadisnya. Jadi sebagian sahabat itu ada yang sholat, beberapa orang mereka beristihad kira-kira sana kayaknya. Sholatnya lain-lain, ada soal dari ikutan. Setelah itu selesai sholat Nabi tidak menyuruh mereka mengulangi. Jadi kalau orang betul-betul tidak tahu, ngeraba-raba, kemudian salah, itu keluar dari hukum yang sesungguhnya. Kan kalau hukum sesungguhnya kalau syarat itu ditinggalkan sengaja atau nggak sengaja, sholat batal, betul ya? Jadi kalau orang udah berusaha, ternyata dia salah, maka dia. Tapi kalau lupa beda. Misalnya udah tahu nih, ini semua udah tahu kan, kiblat ke arah sana. Biasanya kalau kita masuk ke dalam bangunan kan suka bingung dia, betul ya? Apalagi masuk kamar sini kiblatnya belum mana ya, gitu kan? Karena pintu juga atasnya beda-beda ya. Nah, sekarang kita udah tahu di sini. Nah, besok-besoknya ada yang sholat, pas masuk di sini dia ingat di rumah, ngadepnya beda, itu batal sholatnya. Jadi kalau lupa nggak ada ini, tetap dia dihukumi belum sholat. Ya. Tetapi kalau beristihad karena memang belum tahu sama sekali, di satu tempat ada tanah nggak ada, bintang nggak ada, matahari udah tenggelam, gitu kan dia. Karena waktu itu kejadian kan para sahabat sholat subuh ini, jelas ini matahari gimana letaknya. Ya, ijtihad sendiri-sendiri ya salah. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan ya, ada yang ke timur. Nabi tidak mempermasalahkan. Jadi kalau lupa sholat batal. Tapi kalau betul-betul tidak tahu tidak batal. Kita kembali ya. Jadi ketika takbiratul ihram juga posisi juga udah benar-benar berdiri gitu. Ini juga harus diperhatikan. Sederhana sebenarnya, ya. Tapi tidak banyak dibahas ketika orang membahas fikih. Ya, terutama yang bahas fikihnya hanya melalui buku aja, ya. Tinggal baca, itu biasanya kurang detilisasi seperti ini. Ada orang misalnya Allahu Akbar, ternyata dia belum lurus nih, baru bangun niat Allahu Akbar, badan masih bengkok nih, belum lagi lurus, belum boleh. Ya. Harus sudah betul-betul ngadap kiblat jelas, ya. Niatnya udah ini dan dia posisi siap untuk mau sholat dalam keadaan tegak lurus. Iktidal. Ya, jadi tidak boleh dilakukan takbir masih perjalanan dari duduk mau diri udah takbir. Itu nggak sah. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Singkat aja ya. Waktu kita juga nggak lama. Ini jamnya mana sih? Oh, ada di sini. Di laptopnya udah ada. Tapi ini saya kebablasan. Timekeepernya tolong ya, kalau saya kebablasan udah di ujung-ujung tolong diingatkan ya. Timekeepernya siapa ini? Oh iya, mana? Antum ya timekeeper ya. Tolong diingatkan. Nah. Ya, kalau bahas fikih ini kayak gini, ya bahas fikih ini lentur. Jadi ada bagian-bagian yang terpaksa harus dijelasin, ya kita berhenti dulu. Ya. Orang ngajarin senam aja harus detail ya kan, bener ya? Salah dikit salah, tepok pantat, tepok kepala. Ini belajar sholat asal-asalan, sekali belajar tuntas. Ya nggak gitu juga ya. Untuk masalah duniawi aja kita harus detail. Kalau masalah akhirat juga harus lebih detail. Ini soal sah nggak sah loh ini, ya. Jadi kali lagi demikian tuh yang kedua ya, takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Ya. Umumnya kalau di dalam kitab-kitab mazhab urutannya memang demikian. Ya, urutannya memang demikian. Membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Untuk hal ini juga tidak ada khilaf. Ya. Yang menjadi khilaf nanti kalau sudah seorang itu menjadi makmum,
Apakah cukup dengerin aja? Apakah dia juga harus baca? Kalau baca di waktu mana dia membacanya? Ini perbedaan pendapat para ulama, dan perbedaan pendapat itu sangat bisa dimaklumin kok. Tidak keluar dari garis besar bahwa Al-Fatihah itu wajib rukun sifatnya. Jadi mereka sebenarnya berkutat di satu titik aja, itu rukun. Cuman dalam melaksanakannya kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu sekali lagi seperti saya bilang tadi, jangan dibesar-besarkan ya. Karena intinya sama ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis Ummu Salamah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa hiya ruknun fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Dan rukun membaca surat Al-Fatihah itu bukan di awal salat aja, tapi di setiap rakaat salat. Ini yang jangan lupa. Kadang orang kokoh pendapatnya kalau tentang membaca Al-Fatihah itu apakah harus dibaca atau dengerin gitu. Tapi ketika sholat sendirian malah lupa. Ada kayak gitu. Sholat sendiri malah ngelamun nih. Langsung ruku, udah selesai belum baca Al-Fatihah? Ini antara keras dengan lembeknya ini salah jurus kalau menurut saya. Harusnya yang keras itu jangan tinggalin Al-Fatihahnya, itu yang kerasnya. Nah, soal bagaimana melaksanakannya itu nanti ada perbedaan pendapat. Kita harus lentur. Kita bisa berpegang pada satu pendapat, tapi mentoleransi pendapat yang lain. Tapi di satu sikap ini nggak boleh tinggal. Ini kadang-kadang lupa gitu loh. Ya, malah yang kerasnya di sisi yang lain. Oh, kalau saya nggak boleh baca, harus dengerin imam. Oh, saya harus baca. Iya, keras. Pas sholat sendirian lupa. Nah, ini yang bahaya. Ya. Padahal sholat berjamaah saja ada yang dibacain imam, ada yang sendiri. Sholat maghrib, imam baca cuma 2 kali, sisanya sendiri baca sendiri. Sholat isya juga begitu, bacain 2 kali, ya, sisanya sendiri. Subuh aja yang 2 kali dua-duanya dibacain imam, ya. Malah sholat zuhur, asar sendiri-sendiri semua. Nah, ini yang saya tegaskan itu. Jadi kita jangan salah. Jadi ketika para ulama berbeda pendapat, kita harus mengetahui titik pangkal perbedaan pendapat mereka tuh biasanya tuh berujung pada satu hal yang sama sebenarnya. Nah, ibarat kata ya, kalau sama-sama belajar bela diri nih, sama-sama tujuannya mau ngalahin lawan atau bertahan dari kekalahan, kan itu ya? Bela diri kan itu ya? Tahan supaya jangan kalah atau ngalahin lawan, kan itu. Soal jurusnya bisa beda-beda, tapi ini sama. Pemahaman utamanya itu sama dalil. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini yang saya selalu tegaskan di mana-mana. Karena sekali lagi kita sering khilaf justru di wilayah yang tidak terjadi perbedaan pendapat. Saya sering mengatakan sholat kalau dilihat dari awal sholat sampai akhir, dari bacaannya, gerakan segala macamnya, ditelaah gitu. Lebih banyak yang mufakat atau lebih banyak yang ada perbedaan pendapatnya? Lebih banyak yang disepakatin atau yang bedanya? Yang disepakatin. Mulai dari rakaatnya sama semua kan? Ngadep kiblatnya sama, syarat salatnya sama, ya. Sama semuanya, ya. Kemudian rukunya, model ruku. Kita tahu kan kalau orang ruku ini pasti ruku, ini gitu. Ini orang sujud, ya. Kalau sampai orang kelihatan sujud, wah ini bukan sujud ya, berarti enggak sujud ya. Ketahuan semuanya. Nanti ada di bagian di antara percikan-percikan gerakan itu yang beda. Jadi bedanya itu sebenarnya dikit banget. Ya. Tapi biasanya kita lebih bersikuku pada hal yang berbeda, tapi ngelupain yang kita sepakatin. Nanti akan kita sebutkan. Yang kita sepakatin itu banyak. Yang kadang-kadang kita lalaikan. Salah satunya tumak nina. Ini tumak nina ini saya sebutin nanti di rukun yang keempat aja. Karena oh gitu. Oh iya. Jadi ini iya. Jadi nanti kita lanjutkan ya. Ya. Nanti untuk ininya saya akan buatkan makalah sederhana untuk kumpulannya aja. Untuk kumpulannya, insyaallah saya buatin nanti bisa di-share. Ya. Tapi untuk pembahasannya tetap akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain akan datang ya.
Jadi saya tutup dulu dengan tadi ya, tentang tumak ninah. Ini penting ya, tentang tumak ninah. Tentang tumak ninah ini seringnya disebutin di bagian akhir gitu. Tapi nanti saya akan dalam bahasan tuh biasanya saya akan sebutkan di bahasan pertama atau setelah membahas 2 atau 3 rukun. Kenapa? Karena tumak ninah ini meskipun dia disebutkan di bagian akhir dalam pembahasan, tapi dia ada di hampir 100% rukun sholat. Kecuali niat aja yang nggak ada dia. Setelah itu semuanya itu harus ada tumak ninahnya. Setiap kan gerakan sholat itu harus tumak ninahnya. Dan di antara sebenarnya ulama yang paling keras terhadap tumak ninah itu sebenarnya ulama Syafi'i. Ada sebagian di antara mereka yang bermadzhab Syafi'i yang kemudian kok sholat nggak tumak ninah, itu bukan ajaran mazhab. Ya. Ya saya dulu waktu kecil, saya juga berangkat dari lingkungan yang bermadzhab Syafi'i. Karena saya lahir di Jakarta, di Keramat Jati, daerah tempat saya ngaji itu daerah Condet, segala macam, tahulah semuanya pasti daerah orang-orang yang umum zaman dulu itu bermadzhab Syafi'i. Jadi pernah suatu saat seorang alim di antara ulama bermadzhab Syafi'i yang hadir di satu masjid besar, Masjid Al-Hawi ya, tempat kumpulnya. Diajari waktu itu tentang tata cara sholat. Salah satunya dia tumak ninah. Tumaknya Allahu Akbar, baru kemudian Allahu Akbar berhenti, nggak bergerak. Nama yang para ulama Syafi'i menyebutnya dengan istilah saktah. Adanya satu momentum di mana kita berusaha untuk tidak bergerak sama sekali. Ya. Pas dia diajarkan saat itu diikutin semuanya. Ayo untuk sholat setelah ini ikutin ya, diikutin semua. Saya kan sering sholat di tempat itu. Ternyata hanya bisa lakukan di sholat itu aja. Sholat berikutnya udah balik lagi ke tata sholat yang jauh dari tumak ninah. Ya sebenarnya yang tidak mengamalkan tumak ninah itu adalah pribadi-pribadi mereka yang mengabaikan ilmu. Jadi justru di kalangan Syafi'iyah itu termasuk yang paling ketat dalam persoalan tumak ninah ini. Jadi bahkan istilah saktah itu lebih banyak dikenal di kalangan mazhab Syafi'i daripada di mazhab-mazhab yang lain. Saya belajar mazhab lain. Saya belajar mazhab Hambali karena guru saya juga mengajarkan mazhab Hambali. Ya. Saya juga pernah belajar dari seseorang mazhab Hanafi. Hanya mazhab Maliki yang saya nggak belajar secara detail dari guru tertentu. Ya. Tapi 3 mazhab itu saya belajar dari guru tertentu. Tapi kata saktah itu lebih dikenal di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, jadi pentingnya salah satu syarat daripada tumak ninah itu adalah adanya saktah. Nanti akan kita bahas. Ya, saktah itu di mana kita diam cukup untuk mengucapkan bacaan paling pendek yang ada dalam sholat. Karena Rabbighfirli yang pendek. Subhana rabbiyal azim itu kan paling pendek ya. Dalam ruku. Subhana rabbiyal a'la 1 kali. Seenggaknya kita cukup 1 kali itu kita nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau ada orang maaf ya, contohnya aja. Sebagai contoh ya, saya bergerak sampai belum selesai bergerak sudah nggak sah. Jadi harus ada saktah minimal cukup untuk membaca bacaan. Ya, termasuk yang ada gini kan nggak sengaja, nggak selesai nih. Ini nggak ada saktah, nggak sah. Jadi mazhab Syafi'i termasuk paling kuat justru dalam masalah ini. Ya sekali lagi soal amalan, kita nggak bicara amalan orang yang bermazhab Syafi'i kemudian tidak mengamalkan, itu fenomena umat, bukan fenomena mazhab saja gitu. Kan semua kita juga gitu tahu ghibah itu haram. Kenyataannya, mana-mana orang ghibah kan gitu. Ini bukan persoalan mazhab atau tidak mazhab, tapi memang persoalan kaum muslimin sudah banyak yang lalai gitu loh dengan apa-apa yang menjadi rukun dan syarat ibadah gitu. Hanya karena di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i ya yang kelihatan banyak orang mazhab Syafi'i begini. Ya karena memang kebanyakan mazhab Syafi'i ya. Sesungguhnya ini adalah persoalan umat. Kita termasuk di dalamnya, mau kita mazhab Syafi'i atau tidak, banyak di antara kita yang lalai emang. Ya, ini termasuk tadi yang saya bilang tadi. Terutama sekali itu di tidak paling banyak itu.
orang yang lupa ngentiin gerakan. Nah, gini sadar karena enaknya kan ngayin-ngayin gitu kan enak ya. Nah, nggak sadar. Ternyata kita sudah kehilangan tumakninah. Padahal tumakninah itu rukun salat yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja, salatnya batal. Saya khawatir ini sengaja apa enggak, ini agak mengkhawatirkan ini antara dia nyadar atau enggak itu. Kadang-kadang kalau terlalu biasa mungkin nggak nyadar lagi gitu ya. Tapi antara sengaja dengan sengaja itu beda, kata orang beda-beda tipis. Udah saya cukupkan. Tadi udah waktunya habis, mohon maaf. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan di sini saja. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dulu ya. Nanti untuk kelanjutannya akan kita lanjutkan setelah pada pertemuan yang akan datang.